Pesan Padre Pio hari ini 30 Januari. Saya tidak memiliki hasrat apapun kecuali mati atau mencintai Tuhan. Entah kematian atau cinta. Hidup tanpa cinta ini lebih buruk daripada kematian. Sehingga bagi saya hal itu akan lebih tak tertahankan nanti daripada saat ini. Pesan Padre Pio pada hari ini diambil dari kumpulan surat yang pertama. Dalam suratnya, Padre Pio berbicara tentang pergulatan batinnya antara keinginan untuk mati, keinginan untuk terus hidup demi mengasihi Tuhan. Bagi Padre Pio, hidup tanpa kasih Tuhan jauh lebih buruk daripada kematian. Hal ini sebetulnya mencerminkan pengalaman mistiknya yang dalam, di mana Padre Pio merasa bahwa kasih Tuhan adalah satu-satunya sumber kebahagiaan sejati. Sementara hidup tanpa hal itu terasa seperti penderitaan yang tak tertahankan. Apa makna utama dari pesan Padre Pio pada hari ini? Adalah merupakan bahwa manusia diciptakan untuk mencintai dan bersatu dengan Tuhan. Jika seseorang kehilangan kasih Tuhan, maka hidupnya akan kehilangan makna, lebih menyakitkan dari kematian itu sendiri. Bagaimana kaitannya dengan kitab suci? Pesan-pesan Padre Pio itu memiliki dasar yang kuat dalam kitab suci, terutama dalam ajaran tentang kasih Tuhan dan kerinduan jiwa untuk bersatu dengan Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Filipi 1 ayat 21-23. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Seperti Santo Paulus, Padre Pio juga mengalami dilema spiritual antara ingin bersama dengan Tuhan melalui kematian atau tetap hidup untuk melayaninya. Di dalam Mazmur 42 ayat 2-3 dikatakan juga, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat ini juga mau menggambarkan kerinduan mendalam seseorang, ya, jiwa untuk bersatu dengan Tuhan seperti yang juga dirasakan oleh Padre Pio. Kerinduan yang sangat dalam. Di dalam Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hidup tanpa kasih Tuhan bagi Padre Pio itu sama dengan kehilangan tujuan sejati kehidupan manusia. Jadi bisa dibayangkan, coba kita masuk ke dalam diri Padre Pio, ya, bagaimana Padre Pio itu sungguh, ya, meletakkan hidupnya semua kepada Tuhan dan lebih baik mati, ya, kalau tidak bisa mencintai Tuhan. Lalu bagaimana bagi kita semua yang anak-anak rohani Padre Pio, refleksi pesan Padre Pio ini? Kita bisa melihat, ya, salah satu misalnya kerinduan yang mendalam akan Tuhan disampaikan oleh Padre Pio di sini.
mengundang kita untuk bertanya seberapa besar kita merindukan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita merasa bahwa tanpa kasih-Nya, tanpa kasih Tuhan, hidup kehilangan makna? Atau kita justru tidak merasakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak mendengar kita? Refleksi yang lain, menghidupi kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi bagaimana sebagai anak-anak rohani Padre Pio kita hidup dan menghidupi kasih Tuhan. Meskipun ya mungkin kita belum mengalami pengalaman mistik seperti Padre Pio, kita dapat menghayati kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, ya, misalnya melalui doa, melalui sakramen, dan pelayanan kasih kita kepada sesama. Apakah kita masih berpusat kepada diri sendiri dan selalu merasa bahwa, aduh, aku ini tidak mendapat ini, aku ini tidak dikasihi Tuhan, jadi terus menyalahkan diri? Ataukah kita bertanya, Tuhan, apa yang sudah kuberikan kepadamu? Refleksi yang lain kita bisa lihat dari pesan ini, menemukan kebahagiaan sejati dalam Tuhan. Di sini Padre Pio menyampaikan, ya, banyak orang mencari kebahagiaan dalam hal-hal duniawi. Kalau memiliki ini, itu, barang, segala sesuatunya yang duniawi, dia merasa dia bahagia. Tetapi Padre Pio menyampaikan bahwa, mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati hanya ditemukan dalam kasih Tuhan. Bukan di dalam rupa bentuk duniawi, tetapi kasih Tuhan. Coba nanti kita yang merenungkan di dalam hati, merasakan, apakah aku mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi aku? Kita bisa hidup sampai sekarang, mencapai segala sesuatu sampai sejauh ini. Itu semua karena belas kasih Tuhan, tapi kita tidak merasakan. Lalu berikutnya misalnya kita lihat juga panggilan untuk hidup kudus. Jika hidup kita tanpa kasih Tuhan itu lebih buruk daripada kematian, di dalam pesan ini disampaikan, maka kita dipanggil untuk semakin mendekat kepada Tuhan melalui iman, harapan, dan kasih. Pesan yang sebelumnya kita juga diingatkan, ya, mengenai terus berharap. Sebagai pesan Padre Pio pada hari ini untuk kita semua anak-anak rohaninya, menjadi undangan untuk menjalani hidup bukan dengan ketakutan akan kematian, tetapi dengan cinta yang mendalam kepada Tuhan, ya, sehingga setiap hari kita semakin bersatu dengan Tuhan, baik dalam penderitaan maupun dalam sukacita. Semoga pesan Padre Pio pada suratnya yang pertama ini menguatkan kita, menginspirasi kita untuk tidak takut pada kematian, seperti pesannya, tidak memiliki hasrat apapun, ya, kecuali mati atau mencintai Tuhan. Nah, di sini mau ditegaskan, tidak perlu ada ketakutan. Semoga menginspirasi kita semua. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio.